Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rajib. Kali ini kita akan bahas salah satu hal penting yang sering banget muncul di grammar, writing, atau bahkan saat speaking, yaitu phrases. Mungkin kalian pernah dengar istilahnya atau bahkan pernah mempelajarinya, tapi masih bingung bedanya apa, fungsinya apa, atau bahkan gimana cara pakainya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari phrases. A phrase is a group of words that work together as a unit, atau bisa diartikan seperti ini. Phrase itu adalah sekelompok kata yang saling terhubung dan bekerja sebagai satu unit dalam kalimat. Tapi bedanya, phrase itu nggak punya subjek dan kata kerja. Berbeda dengan klausa, yang perbedaannya itu jelas banget. Klausa itu udah punya subjek dan juga ada verb, jadi bisa berdiri sendiri. Jadi pada intinya, phrase itu belum utuh jadi kalimat, tapi penting banget dalam membentuk kalimat yang enak dan lengkap. Oke, next, kita mulai bahas jenis yang pertama, yaitu noun phrase. Noun phrase itu kumpulan kata yang berfungsi sebagai kata benda, bisa sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Nah, fungsi dari noun phrase itu sendiri adalah bisa sebagai subjek atau objek dari sebuah kata kerja, dan juga bisa sebagai objek dari sebuah preposisi. Dan di sini ada contohnya, the old wooden chair, itu sebagai subjek. Chair itu sebagai head-nya atau kata utamanya. Lalu old dan wooden itu kata sifat yang menjelaskan dari chair-nya. Yaitu bisa menjadi satu unit. Seperti itu. Untuk yang kedua, ada I saw a beautiful painting. A beautiful painting di sini jadi objek dari kata kerja saw. Untuk yang selanjutnya, she is a talented musician. Ini sebagai komplement. Oke, kita masuk ke contoh dan analisis. Ada contoh yang pertama, di sini ada kalimat the tallest building in the city. Kata tallest di sini adalah kata sifat yang menjelaskan building. Yang kedua, ada in the city. Prepositional phrase yang memperjelas building. Dan yang ketiga, ada building, head dari phrase di atas. Dan untuk contoh yang kedua, di sini ada his unwavering dedication to the project. Unwavering di sini adalah kata sifat yang menjelaskan dedication. Yang kedua ada to the project, adalah frasa preposisional memperjelas dedication. Dan yang ketiga ada dedication, adalah head dari phrase di atas. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada adjective phrase atau kata sifat. Definisi dari adjective phrase atau kata sifat itu adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih tentang noun atau kata benda atau pronoun kata ganti dalam kalimat. Dan untuk bentuknya itu dibagi menjadi dua. Predicative adjective adalah adjective phrase yang memiliki fungsi sebagai predikat. Letaknya setelah kata kerja serta tidak memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kata benda. Contohnya, they feel so bad finishing this exam because they do not study last night. Untuk yang kedua, ada attribute adjective, digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Frasa ini diletakkan sebelum kata benda. Contohnya, her old brother is a big enough man in her office. Untuk posisinya, yang pertama sebelum noun. Contohnya, their mother is a kind-hearted and the most perfect woman. Dan yang kedua, setelah noun. Contohnya, the woman with very dark skin standing in front of me is my English teacher. Dan untuk contohnya di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada a very happy person. A very happy person yang dijelaskan di sini adalah person-nya. Dan kata very happy jadi adjective phrase-nya. Untuk yang kedua, the book full of adventure was exciting. Frasa full of adventure itu menjelasin dari booknya itu. Dan yang ketiga ada he is extremely talented. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada contoh dan analisis dari adjective phrase. Untuk contoh yang pertama,
Ada she wore a dress beautifully embroidered with flowers. Kata beautiful di sini sebagai kata keterangan yang menjelaskan embroidered. Untuk yang kedua, with flowers sebagai frasa preposisional yang menjelaskan embroidered. Contoh yang kedua, the movie was quite interesting to watch. Kata quite di sini sebagai kata keterangan yang menjelaskan interesting. Sedangkan to watch sebagai frasa infinitif yang menjelaskan interesting. Dan untuk yang terakhir di sini ada adverb phrase. Definisinya adalah frasa dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan, yaitu memberikan keterangan dengan cara memperjelas makna dari verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, adverb clause atau klausa, atau sentence atau kalimat, secara keseluruhan serta menjelaskan bagaimana tindakan dilakukan. Dan untuk jenis-jenis dari adverb phrase itu sendiri dibagi menjadi 5. Itu yang pertama ada adverb of time atau waktu. Digunakan untuk memberitahu kapan sesuatu terjadi. Dan yang kedua ada adverb of place atau tempat. Digunakan untuk memberitahu di mana sesuatu terjadi. Dan yang ketiga ada adverb of manner atau cara. Digunakan untuk memberitahu bagaimana sesuatu terjadi. Dan yang keempat, adverb of frequency atau frekuensi digunakan untuk memberitahu berapa banyak atau sering sesuatu terjadi. Yang kelima, adverb of degree atau tingkatan digunakan untuk memberitahu tingkatan atau intensitas sesuatu terjadi. Sebagai contoh, he ran very quickly. Nah, frasa very quickly di sini menjelaskan caranya dia berlari. Ini merupakan adverb phrase. Contoh adverb phrase of manner, seperti itu ya. Dan she spoke in a confident manner. Berikutnya ada contoh dan analisis. Untuk contoh yang pertama, the team worked incredibly hard to meet the deadline. Kata incredibly di sini sebagai kata keterangan yang memperjelas dari hard. Untuk yang kedua, to meet the deadline sebagai frasa infinitif menjelaskan worked. Dan untuk yang kedua, she sang more beautifully than ever before. Kata more di sini sebagai kata keterangan yang menjelaskan beautifully. Yang kedua, than ever before sebagai klausa adverbial yang menjelaskan sang.